pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Dasar syarat wajib bagi pengelola jasa boga itu wajib itu. Operasi Mandiri Kewilayahan bidang lalu lintas dengan sandi Operasi Zebra Musi 2025 selama 14 hari terhitung mulai tanggal 17 sampai dengan 30 November 2025. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia atau PPJI Sumatera Selatan menegaskan sertifikat layak higien sanitasi sebagai syarat dan wajib bagi pengelola jasa boga. Pendengar, kami sampaikan berita pertama, sebanyak 725 personil Polda Sumsel dikerahkan dalam operasi Zebra Musi 2025. Inilah warta berita selengkapnya, edisi Selasa 17 November, maksud kami 18 November 2025, saya Tata Edins. Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia atau PPJI Sumatera Selatan menegaskan sertifikat layak higien sanitasi sebagai syarat dasar dan wajib bagi pengelola jasa boga. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat baru 50 dari 127 dapur program makan bergizi gratis atau MBG yang memiliki sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Sementara 74 dapur lainnya belum memenuhi standar tersebut. Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia atau PPJI Sumatera Selatan menegaskan bahwa sertifikat layak higienis sanitasi merupakan syarat dasar dan wajib bagi pengelola jasa boga termasuk dapur MBG. Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Perkumpulan Penyelenggaraan Jasa Boga Indonesia atau PPJI Sumatera Selatan Happy Hedenly mengungkapkan sertifikat ini hanya dapat diperoleh setelah dapur memenuhi berbagai persyaratan seperti standar kebersihan, kelayakan sanitasi, serta pemeriksaan kualitas air. Tim puskesmas setempat bertugas melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan dapur, area produksi, tempat pencucian peralatan, dan lingkungan sekitarnya sesuai standar sebelum sertifikasi layak higienis sanitasi diterbitkan. Penting itu Mbak, karena itu memang dasar syarat wajib bagi pengelola jasa boga itu wajib itu wajib, sangat wajib. Jadi harus mendapat paten khusus ya untuk mendapatkan itu. Memang di Palembang banyak yang belum keluar itu ya. Sertifikat layak hygiene itu. Walaupun biasanya kalau kami kan dari catering, memang kita pengelola jasa boga, memang kita untuk perusahaan kita sih belum. Kalau dari awal, kalau dulu memang itu sudah wajib. Sudah punya Bu ya? Kita saat ini sudah punya Bu ya? Sudah punya Bu. Sudah ya. Dapur MBG saja sudah punya. PPJI Sumatera Selatan berharap semakin banyak dapur MBG di Palembang yang segera mengurus dan memperoleh SLHS demi keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Dengan sertifikat tersebut, pengelola dapur dapat memastikan bahwa makanan yang diolah dalam kondisi higienis dan layak, sehingga penerima manfaat program MBG memperoleh hidangan yang aman dan sehat. Sementara itu, Amelia warga Palembang mengatakan dukungannya terhadap penerapan sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS pada dapur program makan bergizi gratis atau MBG karena dinilai mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat terkait kualitas dan kebersihan makanan. Ia mengaku khawatir bila dapur tidak memiliki sertifikat sebab jika tidak ada jaminan higienitas yang dapat memicu resiko kesehatan.
Sebagai masyarakat tentu kami merasa khawatir karena dapur tanpa sertifikat itu higienis atau tidak, terus tuh berpotensi menimbulkan risiko kesehatan. Sertifikasi tersebut penting untuk memastikan kebersihan, keamanan proses pengelolaan makanan, serta pelindungan bagi konsumen. Harapannya, kami berharap pengelolaan MBG segera melengkapi seluruh persyaratan dan meningkatkan standar kebersihan dapur. Ditambahkan Amelia, sertifikat sangat penting untuk memastikan kebersihan, keamanan pengelolaan makanan, dan perlindungan bagi konsumen. Amelia berharap seluruh dapur MBG segera melengkapi persyaratan serta meningkatkan standar kebersihan, dan pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pengawasan lebih ketat agar keamanan pangan terjamin hingga masyarakat dapat merasa aman dan percaya terhadap makanan yang disajikan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Badan Gizi Nasional BGN wilayah Sumatera Selatan belum dapat merilis jumlah satuan pemenuhan pelayanan gizi atau SPPG yang telah memiliki sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS, namun pihaknya memastikan pendaftaran SLHS telah ditutup pada akhir Oktober lalu. Koordinator BGN Sumsel, Diana Putri, mengatakan BGN Sumsel telah mensosialisasikan link web pemutakhiran SPPG yang telah memiliki SLHS. Namun hingga saat ini masih banyak jumlah SPPG yang belum mengisi link tersebut. Untuk itu pendengar, BGN masih terus menerima pendaftaran pemutakhiran data SPPG yang telah memiliki SLHS. Menurut Diana, pihaknya belum dapat merinci jumlah SPPG yang telah memiliki SLHS yang belum memiliki karena masih banyak SPPG yang belum mengisi link. Ada juga yang masih melengkapi syarat SLHS sesuai ketentuan yang ditetapkan, bahkan masih ada SPPG dalam tahap pengajuan. Masih tahapan itu Pak Bu, pengajuan sertifikasinya. Jadi kan sertifikasi SLHS itu kan ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Nah itu mungkin Dinas Kesehatan juga kan masih terbatas itu Bu untuk penerbitannya, mungkin masih dalam antrian izin. Cuman untuk pendaftarannya dan pengajuannya itu sudah dilaksanakan. Tinggal menunggu suratnya keluar aja izin. Oke. Nanti bakalan kita stop Bu kalau misalnya tidak tidak ada. Nanti kan kita tahun depan ada akreditasi Bu. Kemungkinan nanti kan itu sebagai persyaratannya juga untuk melengkapi SLHS. Seperti itu, CCP, halal. Mungkin untuk punishment-nya nanti kemungkinan ya pasti ada lah Bu. Dampak untuk yang tidak mengurus SLHS itu. SPPG di Sumsel berapa Mbak jumlahnya? Selain itu, Diana juga mengatakan penerbitan SLHS yang dilakukan Dinas Kesehatan di masing-masing kabupaten masih terbatas karena antrean surat untuk diterbitkan. BGN Sumsel merilis saat ini jumlah SPPG di Sumsel mencapai 420 dapur dengan jumlah penerima manfaat program MBG 1,2 juta lebih orang yang tersebar di seluruh wilayah provinsi. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan seperti apa komentar masyarakat. Tidak benar itu, malah higienis itu malah harus diutamakan yang namanya makanan itu. Bisa dianukan, ngapa sampai sekarang belum ada itu? Seharusnya pemerintah kayak itu ya kewajiban pemerintah harusnya. Ngapa sampai apa ada hambatannya kan? Ini sampai sekian persen belum ada. Ada 74 SPPG di Palembang. Belum ada yang satu pun. 74. Iya, belum ada satu pun yang dikasih maksudnya dalam 74 itu. Tidak benar itu. Artinya harus ada evaluasi. Malah yang namanya makanan itu higienis itu harus diutamakan itu. Lagi untuk ini siswa. Siswa manusia yang diinjak. Ya perlu dilakukan itu evaluasi.
perlu disampaikan dengan yang berwenang. Sebagai masyarakat, saya berkeyakinan dan berprinsip bahwasanya SPPG itu wajib mutlak harus memiliki sertifikat higienis sanitasi, karena apabila mereka tidak memiliki sertifikat tersebut dapat mengalami masyarakat ataupun anak didik yang menikmati MBG ini bisa mengalami berbagai macam risiko, misalnya risiko keracunan makanan, juga bisa makanan tersebut layak dikonsumsi atau tidak, gitu kan, atau malah nanti anak-anak mengalami gangguan kesehatan. Seharusnya SPPG itu memang mutlak harus memiliki sertifikat, karena apabila tidak memiliki sertifikat maka sebenarnya bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum, karena salah satu syarat kita mendirikan MBG itu yaitu sertifikat tersebut, sertifikat higienis sanitasi. Saya mengharapkan selaku masyarakat agar SPPG yang belum memiliki sertifikat untuk segera mengurus, karena bisa biar menimbulkan kepercayaan masyarakat, anak-anak dapat mengkonsumsi makanan tersebut dengan baik. Dan sekarang tuh yang mengeluarkan lega steril tadi itu dari mana itu? Nah, kalau memang misalnya kalau bisa kan sebelum legalitas itu dikeluarkan oleh dinas, ya ajak yang termasuk dinas atau masyarakat terkait, yang jangan cuman takutnya nanti ada dugaan jual beli legalitas sertifikat tadi takutnya. Bila perlu sekarang nih banyak masyarakat nih, artinya pengawasan dalam dapur itu pihak mana yang harus dilibatkan gitu, seharusnya Yang lebih berperan paling tidak masyarakat tuh diajak biar mengetahui memang dapur itu memang layaknya atau tidak, Bagaimana sanitasinya? benar Bagaimana kebersihan? benar itu seharusnya dari lembaga independen juga dilibatkan, jangan cuma dinas terkait, harus lembaga yang benar-benar independen, yang artinya tidak memihak. Itu. Selanjutnya pendengar, untuk membahas lebih jauh terkait pentingnya sanitasi dalam program MBG, berikut kita simak wawancara reporter RRI Aditya Abrianto bersama dokter spesialis penyakit dalam Zulkhair Ali berikut ini. MBG sendiri dokter, ini kan kita juga mewaspadai adanya kadaluarsa dari makanan atau mungkin kondisi gizinya. Mungkin ada sedikit himbauan untuk pengelola atau mungkin guru-guru dok. Jadi saya mendengar diupayakan dari dari Badan Gizi Nasional itu sudah mengupayakan agar makanan-makanan itu lebih bertahan tidak basi. Namun demikian bagi para guru kita harapkan ya untuk cek and recheck. Jadi sebelum diberikan kepada anak, upayakan dilihat dulu makanannya apakah sudah kedaluarsa atau tidak. Itu yang paling penting. Kemudian juga ya niatnya kan bagus untuk melakukan peningkatan gizi dari penduduk Indonesia, terutama anak-anak dan ibu hamil. Niatnya kan bagus. Upayakan jangan sampai salah sasaran. Saya lihat sendiri, saya ada cucu saya yang PAUD, dia tidak mau makan makanan orang dewasa, akhirnya yang makannya itu adalah pengasuhnya, begitu. Jadi upayakan tepat sasaran. Kalau memang daerah-daerah yang sekolah-sekolah yang relatif elit begitu, saya kira bukan hanya baik karena dia sudah disiapkan oleh orang tuanya biasanya. Dokter, kalau kita melihat sampai setahun ini dokter, program MBG ini sendiri, makan bergizi gratis ini, kalau pandangan kita seperti apakah? Apakah ini sangat membantu atau mungkin ada hal yang harus dievaluasi dok?
Ya, saya kira kalau memang tepat sasaran itu sangat membantu karena banyak saudara-saudara kita yang mungkin tidak sempat memberikan bekal untuk anak-anaknya, ini sangat membantu untuk itu. Tapi sekali lagi saya sarankan untuk betul-betul dipilih orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Jadi sama, jangan diberikan kepada sekolah-sekolah favorit dan karena biasanya orang tuanya juga relatif mampu lah untuk memberi makan kepada anak-anaknya. Nah, kalau untuk gizi gratis, bergizi, nama makan bergizi tentu sangat dibutuhkan. Hanya usahakan tepat sasaran dan upayakan seleranya itu mengikuti selera anak-anak kita. Baik, terima kasih Dr. Zulka Ari sudah bergabung bersama kami. Selamat malam dokter, sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, kami sampaikan berita lainnya untuk Anda. Sebelumnya kami informasikan kembali bahwa Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store Anda. Sebanyak 725 personil Polda Sumsel dikerahkan dalam operasi Zebra Musi 2025. Polda Sumatera Selatan resmi menggelar Operasi Zebra Musi tahun 2025, sebuah kegiatan penertiban lalu lintas yang bertujuan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berkendaraan. Operasi yang berlangsung mulai 17 November hingga 30 November tahun 2025 ini digelar serentak di seluruh jajaran Polres, jajaran Polda Sumatera Selatan. Kegiatan Operasi Zebra Musi tahun 2025 mengusung tema Kamsertipcar Lantas, yakni aman, nyaman, dan selamat menjelang operasi lilin tahun 2025 dengan mengerahkan 725 personil. Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Polisi Andi Rian Jayadi, mengatakan operasi Zebra Musi tahun 2025 menitik beratkan pada peningkatan kepatuhan berlalu lintas melalui penindakan berbasis teknologi. Sejumlah pelanggaran menjadi fokus utama, mulai dari pengendara yang tidak menggunakan helm SNI, pengemudi yang tidak memakai sabuk keselamatan, melawan arus, hingga pengguna ponsel saat berkendaraan yang dinilai berpotensi meningkatkan kecelakaan. Akan melaksanakan operasi mandiri kewilayahan bidang lalu lintas dengan sandi Operasi Zebra Musi 2025. Selama 14 hari terhitung mulai tanggal 17 sampai dengan 30 November 2025. Sasaran pada operasi ini mencakup seluruh potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata yang berpotensi menimbulkan kemacetan, pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas, baik sebelum, pada saat, maupun pasca pelaksanaan Operasi Zebra 2025. Operasi Zebra Musi tahun 2025 ini mengusung tema terwujudnya Kamsertipcar Lantas yang aman, nyaman, dan selamat menjelang pelaksanaan Operasi Lilin tahun 2025. Selaras dengan tema tersebut, operasi ini menegaskan bahwa fokus kita bukan semata penindakan, tetapi juga pembinaan, pencegahan, serta penyadaran nyata bagi masyarakat Sumatera Selatan. Selain itu, kendaraan dengan kelengkapan yang tidak sesuai standar, pelanggaran batas kecepatan, serta pengendara di bawah umur juga menjadi sasaran penting dalam operasi tersebut. Pihaknya ingin mengingatkan masyarakat bahwa keselamatan di jalan bukan hanya tanggung jawab petugas, tetapi kepedulian bersama. Operasi Zebra Musi tahun 2025 juga mengedepankan sistem etle baik statis maupun mobile. Langkah ini disebut lebih efektif dan transparan dalam mencatat pelanggaran tanpa interaksi yang langsung antara petugas dan pengendara. Meski demikian, tilang manual tetap dilakukan secara terbatas untuk pelanggaran tertentu yang membutuhkan tindakan langsung di lapangan. Kapolda menegaskan bahwa tujuan utama operasi ini bukan untuk
memberikan sanksi, tetapi mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih taat aturan operasi Zebra Musi untuk meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas. Pihaknya ingin angka kecelakaan menurun dan masyarakat semakin sadar pentingnya keselamatan. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pendengar, pihak kepolisian mengamankan kendaraan truk molen yang menabrak portal Jembatan Ogan Kertapati hingga patah. Pihak kepolisian mengamankan sebuah truk molen bernomor polisi BG8192QA yang menabrak portal pembatas ketinggian di atas Jembatan Ogan, Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Sabtu lalu. Portal baja sepanjang lebih dari 8 meter itu patah dan nyaris menimpa pengendara lain yang sedang melintas. Kanit Gakum Laka Lantas Polrestabes Palembang, Ibtu Hermanto membenarkan insiden tersebut. Ia bersama anggota langsung menuju lokasi setelah menerima kejadian. Hermanto mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat saat truk yang dikendarai sopir bernama Mukhtar melaju dari arah Jalan Kiai Haji Wahid Hashim menuju Jalan Lintas Sumatera. Saat hendak menyeberang Jembatan Ogan, sopir diduga tidak memperhatikan pelang peringatan batas ketinggian 3,5 meter sehingga molen bagian belakang menabrak portal. Nanti akan kami periksa sopir sama pemilik kendaraan, kami periksa karena ini sudah ada ketentuan kendaraan tidak boleh lebih dari 3,5 meter. Ini mungkin 4 meter lebih ini. Nah, makanya dipasang ini biar tidak menabrak Jembatan Ogan. Nanti mobil akan kita amankan di pos Laka dan juga akan kami laporkan ke pihak pemerintah karena ini kerugiannya ke pemerintah. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengamankan truk molen serta memeriksa sopir. Sopir truk molen yang mengaku tidak melihat pelang dan mengira masih bisa melewati portal diduga melanggar pasal 310 ayat 1 karena kelalaiannya yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum. Riana Pridani melaporkan. Selanjutnya pendengar, kami sampaikan berita terakhir pagi hari ini. BMKG Sumatera Selatan menegaskan pentingnya mitigasi dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Dalam upaya menghadapi peningkatan potensi bencana hidrometeorologi pada puncak musim hujan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk melakukan mitigasi dalam antisipasi potensi bencana yang diperkirakan akan terjadi pada Desember hingga awal 2026. Kepala BMKG Sultan Mahmud Bandarudin SMB 2 Palembang Siswanto menjelaskan sebagai upaya antisipasi pihaknya terus memperkuat pantauan cuaca, sistem peringatan dini, serta penyampaian informasi secara cepat dan akurat kepada masyarakat. Ia menambahkan koordinasi dengan pemerintah daerah juga akan terus ditingkatkan agar peringatan dini dapat segera diteruskan dan ditindaklanjuti. Harus terus meningkatkan kewaspadaannya karena memang di Sumatera Selatan saat ini sedang berada di musim penghujan dan sebentar lagi di bulan Desember 2025 kemudian memasuki tahun baru 2026, tentunya ini adalah puncak musim penghujan. Ini dengan sendirinya akan menjadi ancaman terhadap bencana hidrometeorologi basah. Tentunya salah satu upaya mitigasi yang dilakukan adalah sesuai dengan tugas pokok kami, tentunya masyarakat harus bisa mendapatkan akses informasi yang dimiliki oleh BMKG dengan beberapa media maupun kanal. Salah satunya adalah melalui media sosial kami yang ada di Instagram, kemudian Facebook, yang ada di Info Cuaca Sumsel, maupun aplikasi yang berbasis web, maupun aplikasi yang berbasis Play Store. Sementara itu, pengamat lingkungan Sumsel, Hadenli, mengatakan perubahan iklim global yang terjadi saat ini tidak lepas dari aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global. Perubahan suhu bumi turut mengubah pola cuaca dan intensitas hujan. Ia menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan seperti penebangan hutan dan hilangnya area tangkapan air membuat banjir semakin mudah terjadi karena mitigasi tidak dilakukan sejak awal dan optimal. Akibat curah hujan yang tinggi, yang tidak biasanya, ya katakanlah dikatakan ekstrim, di suatu wilayah, katakanlah masuk wilayah das musi, karena kesiapan hujan yang datang itu tidak kita tahan dengan pepohonan, katakanlah seperti itu misalnya, karena pohonnya sudah gundul, maka yang namanya air hujan yang tadi sangat tinggi di daerah hulu sana, pegunungan Bukit Barisan misalnya, maka tidak tertahan, tidak sempat dia berhenti istirahat dulu. Sehingga kita siap dengan risiko. Sudah kita baca bahwa akan terjadi risiko banjir tuh. Mesti kalau kita bicara mitigasi, ya mitigasi itu kita lakukan secara terus-menerus. Hadanli menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama.
Menurutnya, edukasi lingkungan perlu dimulai sejak dini. Diperlukan juga kesadaran kolektif untuk mencegah kerusakan maupun bencana. Naurazianya melaporkan. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia PPJI Sumatera Selatan menegaskan sertifikat layak higien sanitasi sebagai syarat dasar dan wajib bagi pengelola jasa boga. Sebanyak 725 personil Polda Sumsel dikerahkan dalam operasi Zebra Musi 2025. Pendengar informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.